Oke, kali ini nerusin alur cerita Reincarnation of the Strongest War God, chapter 52 sampai 56. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, si Feng bergabung dengan Guild Ouroboros untuk menaklukkan dungeon Dark Moon Graveyard. King Shui yang menjadi komandan tim dalam keadaan putus asa. Si Feng menawarkan akan membawa mereka keluar dari masalah asalkan mereka semua menuruti perintahnya. Yueru yang tidak setuju bilang ke King Shui agar tidak menyerahkan komandonya ke si Feng. Tapi King Shui sudah membulatkan tekad dan menyerahkan komando itu pada si Feng. Xiao Yuer juga tidak suka mendengar itu. Si Feng berteriak, kalau tidak mau mati di sini, mending diam saja dan lakukan sesuai perintahku. Si Feng mulai memberikan perintah. Zombie dan Graveyard Guardian di sini menghalangi jalan. Tapi mereka bukanlah mob yang harus dikalahkan agar bisa menyelesaikan dungeon. Mereka ini monster yang akan selalu respawn. Kalau terjebak di sini hanya akan membuat mereka mati. Si Feng menyuruh Yueru memilih sihir api dengan serangan area terbesar dan mengarahkan sihir apinya ke tempat yang kosong. Memakai panas dari api itu untuk menghilangkan kabut dan membuka jalan agar tim bisa lewat dengan cepat. Si Feng memberitahu semua player untuk bersiap-siap menerobos. King Shui melihat bagaimana si Feng yang mengetahui strategi truan atau strategi membolos yang hanya player berpengalaman bisa menggunakannya. King Shui terus penasaran apakah si Feng memang benar beta tester. Yueru masih terus kesal dengan sifat si Feng yang sedikit arogan dan pada akhirnya si Feng masih mengandalkan sihir apinya. Yueru sudah menggunakan skill Flame Tempest dan mengarahkan itu ke tempat yang kosong sesuai perintah si Feng. Setelah kabut itu terbuka, para zombie dan monster langsung terbakar. Si Feng memimpin mereka dan mulai berlari melewati jalan yang sudah terbuka. Snow dan Blackie akan mengikuti si Feng. Tim Ouroboros pun juga mengikuti kemanapun si Feng lari. Tapi banyak juga player yang masih panik melihat zombie yang terus mengejar. Si Feng bilang jangan melihat ke belakang. Sementara itu sudah 3 jam semenjak dungeon Dark Moon Graveyard terbuka. Sudah banyak guild yang mencobanya, tapi masih belum ada kabar guild manapun yang dapat menyelesaikannya. Saat itu ada player yang respawn, itu adalah Stabbing Her, yang dalam kondisi menyedihkan. Timnya tidak bisa menyelesaikan dungeon itu, bahkan di skenario pertama. Player yang mati di dalam dungeon akan dikurangi levelnya 3 dan dibangkitkan di luar dungeon. Oke, kita balik lagi ke dungeon. Blackie dengan ketakutan berlari menjauh dari kejaran zombie. Saat itu dia terjatuh dan mulai ketakutan tidak ingin mati di sini. Saat dia menoleh ke belakang, Blackie melihat kalau monster itu tidak lagi mengejarnya. Si Feng datang, dia bilang mob itu tidak akan meninggalkan zonanya. Dan mereka sudah melarikan diri keluar dari jarak agro para zombie. Blackie menerima uluran tangan si Feng sambil mengeluh. Kalau game God Domain ini tidak cocok untuk manusia biasa sepertinya. Si Feng membalas, ini masih hidangan pembuka, masih ada hidangan utama. Lihatlah ke sana. Blackie melihat ke arah si Feng dan kaget. Di depannya ada sebuah gerbang dengan di atasnya ada ukiran tengkorak besar. Yueru sangat lega, akhirnya mereka sudah sampai di makam. Tapi mereka sudah kehilangan banyak player. Si Feng bertanya, apakah kau takut? King Shui mendekat. Yi Feng, jangan meremehkan guild kami. Kita berhasil sampai di sini hanya karena pengorbanan teman-teman kita. Dan kami harus terus maju demi mereka. Si Feng senang mendengarnya dan mulai membuka pintu besar itu. Mereka sudah masuk ke dalam makam yang di dalamnya cukup gelap. Saat itu lentera di ruangan mulai menyala. Di tengah-tengah ruangan ada lingkaran merah dan ada monster seperti Knight dengan pedang besar. Nama monster itu Patch Leo, The Fallen Lord, rank Lord, level 6 dengan HP 120.000. King Shui yang melihat itu sangat kaget. Si Feng bilang mereka ini memang bisa menghindari Graveyard Guardian.
Tapi kalau monster yang ini, mereka harus mengalahkannya untuk bisa menyelesaikan dungeon. Itu adalah aturan dari God Domain. Ada dua cara untuk bisa keluar dari dungeon, dibunuh atau membunuh. King Shui bertanya, dia tahu si Feng memang punya informasi khusus. Jadi berapa peluang mereka untuk menang kali ini? Si Feng sendiri mulai panik. Kata si Feng, informasinya sedikit melenceng di sini. Yang si Feng tahu, Pets Leo ini masih belum muncul di stack ini. Entah karena keadaannya menyimpang dari ingatan si Feng atau tim mereka membuat kemajuan besar di dalam game dibanding kehidupannya dulu. Jadi beberapa level data masih di dalam keadaan aslinya, belum disesuaikan. Iwero pun ikut putus asa. Si Feng yang menjadi orang dengan penuh strategi dan diandalkan tidak kepikiran apapun. Kalau harus mati, Yueru tidak ingin dibunuh monster itu. Si Feng bilang kita bisa coba menggunakan taktik crossfire. Yueru tidak tahu taktik macam apa itu. Si Feng bilang kalau dengan taktik itu kita punya peluang 20% untuk menang. Yueru pusing, peluang 20% itu kecil, dan apa bedanya mencari kekalahan. King Shui juga bilang kemungkinan seluruh party akan rata. Mungkin juga kita bertaruh dengan 20% itu. Dia ingin si Feng melanjutkan perkataannya. Taktik crossfire ini digunakan untuk melawan bos. Langkah pertama, mereka harus menyerang bos menggunakan semua melee player. Setelah mendapatkan aggro bosnya, mereka harus segera mundur. Sementara itu, player jarak jauh mulai memberikan damage. Begitu player jarak jauh memberikan cukup damage yang menarik aggro bos, mereka harus berhenti menyerang dan player melee mulai menarik agronya sekali lagi. Lalu ulangi lagi. Kunci taktik ini adalah membuat bos sejauh mungkin dengan player jarak jauh untuk memastikan keselamatan mereka. King Shui bilang, bicara saja memang gampang, tapi itu sangat susah dilakukan. Bagi player jarak jauh mungkin bisa menjaga jarak terus, tapi bagi mereka player jarak dekat harus berurusan menghindari serangan bos, dan itu mustahil tidak kena pukulan. Qi Feng bilang player melee yang tersisa di tim ini adalah King Shui, Lonely Snow, dan dirinya. Dan kita harus siap mengorbankan diri. Mendengar kata itu, keduanya tersentak. Yueru kasal, apakah si Feng sudah gila? Kalau kau mau melakukan itu, jangan ajak rekan timmu sebagai umpan. Tapi Lonely Snow berbeda, dia akan ikut perintah si Feng. Dan beri saja perintahnya. Lonely Snow akan menerobos lautan pisau dan gunung api tanpa ragu. King Shui bilang sebagai squad leader dia rela mengorbankan dirinya jika itu bisa membuat Ouroboros menjadi guild pertama yang menyelesaikan Dark Moon Graveyard. King Shui dengan yakin bilang akan menyerahkan nyawanya ke tangan Si Feng untuk sementara waktu. Si Feng tersenyum tipis. Walau dia punya sifat yang keras, tapi tak diragukan lagi King Shui bertanggung jawab dengan guildnya. King Shui mulai memberi kata-kata, semuanya bersiaplah bertarung. Meskipun kita gagal, setidaknya kita mati terhormat karena sudah berusaha. King Shui membuka pertarungan dengan mulai maju ke arah bos. Pets Leo terbangun. Dia mulai membuka mata dan memegang pedangnya. Si Feng bilang ke King Shui untuk berhati-hati karena bos itu sudah bersiap menyerang. Pets Leo bersiap dengan kuda-kudanya. Great Sword mulai dia ayunkan. Kebasannya terbang dan dengan tepat membelah tubuh King Shui. Tapi yang dia belah itu hanyalah ilusi yang tercipta karena kecepatan King Shui. Dia sudah di belakang Pets Leo dan membuat serangan kuat yang mengenai kepala Pets Leo. Pets Leo menoleh dan tertarik agronya ke King Shui. King Shui memberitahu itu dan menyuruh player jarak jauh mulai menyerang. Blacky memulainya, dia menggunakan teknik pilar cahaya. Yueru yang melihat itu bertanya apakah Blacky hanya ingin menggelitikinya saja. Lihatlah ini, Yueru dengan sihir apinya meledakkan Pets Leo.
Blacky bertanya seharusnya itu sudah cukup. Yueru bilang patch Leo ini punya 120.000 HP dan itu masih jauh dari selesai. Patch Leo mengalihkan agronya menuju ke Blacky dan Yueru. Dan sekarang giliran si Feng yang menyerang. Dia sudah sampai di samping patch Leo. Dia memberikan tebasan ringan ke kakinya. Serangan si Feng itu juga memberikan debuff pengurangan kecepatan 50% agar Blacky dan Yueru bisa menghindarinya. Si Feng bilang ke player jarak jauh untuk bersiap-siap menghindar. Kedua orang ini malah tidak lari dan bertanya apa yang akan dilakukan patch Leo. Patch Leo menghentakkan kakinya ke tanah, yang membuat tanah di sekitar mulai hancur, dan itu mulai merambat ke arah Blacky dan Yueru. Kedua orang ini dalam keadaan tidak terjaga. Yueru melihat patch Leo yang sudah di hadapannya dan menyiapkan pedangnya. Si Feng menyuruh Yueru untuk segera menghindar, tapi Blacky dan Yueru tidak bisa bergerak. Katanya mereka terkena debuff dari patch Leo, yaitu kelumpuhan. Patch Leo sudah melemparkan pedang besarnya. Pedang itu mengarahkan ke Yueru yang sudah berteriak tidak ingin mati. Si Feng menggunakan Gravity Liberation. Dengan itu, si Feng sangat cepat sudah sampai di depan Yueru. Untuk menahan serangan dari patch Leo, si Feng menggunakan Defensive Blade. Berkat teknik itu, si Feng berhasil menahan serangan dari patch Leo. Yueru kaget dengan si Feng yang melindunginya. Blacky dan Lonely Snow mendekati si Feng karena khawatir. Si Feng terlihat kesakitan. King Sue juga sangat kaget. Siapa sangka orang yang akan pertama mati di saat ini adalah si Feng. Si Feng sudah mulai menghilang yang akan dikirim keluar dari dungeon. Tapi saat itu ada tangan kecil yang menggenggam si Feng. Xiao Yuer menggunakan skillnya. Dia menggunakan itu untuk menyembuhkan si Feng yang hampir saja mati. Kata Xiao Yuer ini adalah skill recovery yang baru dia pelajari. Dan si Feng tidak boleh mati di sini. Nama skillnya Save by Heaven yang hanya bisa digunakan sekali dalam 24 jam. Si Feng berdiri dan berterima kasih ke Xiao Yuer. Patch Leo sudah mengambil pedangnya. Si Feng kembali memberitahu timnya untuk bersiap. Lonely Snow ingin menarik perhatian Patch Leo dengan skill tahun. Tapi Patch Leo tidak tertarik padanya. King Sue juga mulai bergerak. Dia memberikan banyak tebasan kuat ke punggung Patch Leo. Tapi agro Patch Leo tetap nol. Padahal sudah banyak damage yang dihasilkan King Sue. Patch Leo hanya mengincar si Feng dan tidak peduli lawan lainnya. Sistem mengatakan si Feng sudah dikunci oleh Patch Leo. Agronya tidak akan berpindah ke orang lain hingga si Feng mati. Si Feng mulai paham. Setelah HP Patch Leo berkurang setengah atau 50%, Patch Leo akan masuk ke fase kedua yang hanya mengincar satu player berbahaya. Si Feng menggunakan Phantom Kill, membuat 3 bayangan yang lain. Si Feng bilang ke semua timnya, serang Patch Leo dengan segala yang kalian punya, dan kalian tidak perlu memusingkan agronya. Di fase kedua, Patch Leo akan memburu target yang beresiko tinggi di medan tempur sampai targetnya itu mati. Dengan kata lain, untuk sekarang Patch Leo hanya akan menyerang si Feng. Dan ini kesempatan bagus untuk mengurangi HP-nya. Si Feng bergerak cepat ke belakang Patch Leo dan saat itu ada ledakan yang tepat mengenai kepala Patch Leo. Yueru menyuruh Blacky untuk berusaha lebih keras lagi. Blacky sudah mengarahkan semuanya. Patch Leo aslinya sudah mengunci satu orang, tapi sekarang dia dikacaukan oleh 4 target yang mirip atau bayangan si Feng. Karena si Feng memakai Phantom Kill. Prinsip penargetan AI berbasis jarak terdekat memaksa Patch Leo untuk terus mengalihkan agro ke klon si Feng yang paling terdekat. Dan berkat itu, Lonely Snow dan King Chu dengan mudah memberikan banyak damage. Selama klon si Feng terus menyesuaikan jarak dari Patch Leo akan terjebak di tempat dan tidak dapat bergerak.
Tapi saat itu tiba-tiba saja Patch Leo berteriak keras. Teriakannya itu dibarengi dengan meledaknya kekuatan Patch Leo. Klon Xi Feng menghilang karena ledakan itu. Xi Feng tahu kalau ini adalah fase terakhir dari Patch Leo. BTW, manhwa ini banyak sekali salah gambar atau mungkin kelupaan. Di chapter sebelumnya, Xi Feng digambarkan dengan wujud Black Flame. Padahal seharusnya wujud Xi Feng ini yang ini. Jadi di chapter sebelum-sebelumnya itu sudah dibetulkan, tidak lagi memakai wujud Black Flame. Black Flame adalah penyamaran Xi Feng yang sedang memakai topeng demon. Dan itu digunakan Xi Feng sebelumnya. Oke, lanjut ke ceritanya. Xi Feng dan King Shui maju untuk menyelesaikan Patch Leo. Xi Feng bilang di fase terakhir ini kecepatan reaksi dan agresivitas Patch Leo lebih kuat. Ability Death Execution juga membuat Patch Leo memulihkan 10% HP setiap membunuh player. Jika salah satu player mati, upaya mereka akan sia-sia. King Shui paham mereka harus menghabisi Patch Leo di fase terakhirnya ini tanpa adanya seorang pun yang mati. Xi Feng menyuruh Blackie dan Lonely Snow untuk berhenti menyerang bersamaan dan jangan memakai heal apapun dan hindari saja menarik aggro boss. King Shui juga menyuruh seluruh anggota Ouroboros untuk keluar dari jarak serangan bos. Mereka tidak boleh ada yang masuk ke medan tempur. Yueru menyampaikan pesan King Chu ke seluruh anggotanya untuk mundur. Semua orang sudah mundur, menyisakan King Shui dan Xi Feng yang ada di medan tempur untuk mengalahkan Patch Leo. Xi Feng menghindari satu tebasan dari Patch Leo. Xi Feng bisa menghindar karena dia sudah menghafal pola serangan Patch Leo. Dengan menggunakan Thundering Flash, Xi Feng memberikan banyak sekali damage. Xi Feng melompat untuk mundur. Saat itu King Shui sudah datang dari belakang. Dia melompat dengan pijakan badan Patch Leo. King Shui memberikan banyak damage dengan menusuk kepala Patch Leo. Patch Leo mengangkat tangannya dan mengambil tubuh King Shui dengan mudah yang pas sekali dengan genggamannya. King Shui dilempar sama Patch Leo menjauh. Saat sudah terpojok, Patch Leo ingin mengakhiri King Shui dengan menginjaknya. Tapi saat itu Xi Feng menggunakan Gravity Liberation, membuat tubuh Patch Leo berat. Berkat itu, King Shui bisa menghindari sebelum terinjak. Xi Feng datang dan bilang akan melancarkan serangan terakhir. Dia meminta King Shui menjauh sejauh mungkin. Tapi sepertinya King Shui tidak mau dan mendeci. Xi Feng mengambil Fire Enchantment. Patch Leo ternyata bisa berbicara. Dia bilang, kau mortal menantangku sama saja dengan mati. Xi Feng tetap maju. Dia menggunakan Demonic Sword Skill, Flame Blade Dance. Pedang api itu sudah menghantam Patch Leo. Tapi hasilnya mengejutkan. Ada sebuah barir yang menghentikan laju serangan Xi Feng. Xi Feng menarik pedangnya menjauh dan mulai menggunakan tekniknya yang lain. Penguatannya mulai habis. Xi Feng hanya bisa mengandalkan skill pedangnya sekarang. Muncul 9 pedang bayangan. Xi Feng menggunakan Nine Dragon Slash. Serangan beruntun Xi Feng dengan cepat mengenai Patch Leo. HP Patch Leo hanya tinggal 808. Itu hanya perlu 2 atau 3 serangan lagi. Tapi saat itu Patch Leo kembali berteriak dan mengempaskan Xi Feng menjauh. King Shui berlari maju ke Patch Leo. Dia masih ingin melancarkan serangan terakhir, karena itu harus dilancarkan oleh Guild Ouroboros. Xi Feng dari jauh berteriak, jangan. King Shui sudah mendarahkan serangannya. Tapi hasilnya malah pedang King Shui yang patah menjadi 2. King Shui pun mulai panik. Bagaimana bisa serangannya itu tidak mempan dan malah senjatanya yang rusak. Patch Leo mengangkat pedangnya. Katanya, nyawamu menjadi milikku. King Shui langsung panik. Dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Xi Feng berlari mencoba menyelamatkan King Shui.
Si Feng tidak boleh membiarkan King Shui mati di sini. Tapi si Feng tahu itu sudah terlambat. Saat itu tiba-tiba saja tubuh si Feng berhenti bergerak. Si Feng merasakan sesuatu di dunia nyata. Alat VR-nya mengalirkan arus listrik yang aneh. Tubuh si Feng mulai bergetar kesakitan. Kata sistem ada malfungsi, ada arus berlebihan yang tidak normal, dan ada yang tidak normal pada titik-titik koneksi saraf. Sistem terus bermunculan. Ada peningkatan signifikan dalam tingkat sinkronisasi kesadaran dan terdeteksi ketidaknormalan data karakternya. Si Feng kaget mendengar ada malfungsi. Sinkronisasi antara virtual avatarnya dan kesadarannya telah melebihi batas maksimal. Avatar game si Feng kembali bergerak. Sistem bilang overclocking mode diaktifkan. Overclocking ini aku tahu dari Google. Ini adalah proses meningkatkan kecepatan CPU hingga batas maksimum. Si Feng bergerak dengan sangat cepat dan dengan kecepatannya itu si Feng berhasil menahan serangan Pax Leo. Kejadian itu tentu saja membuat Pax Leo sangat kaget. Bagaimana bisa si Feng bisa ke hadapannya dengan cepat? King Shui juga kaget. Pax Leo bertanya, bagaimana dari jarak sejauh itu? Si Feng bilang, kau tidak akan mengerti walaupun ku beritahu, karena ini di luar pemahamanmu. Si Feng menggunakan Abyssal Bind. Rantai-rantai itu mulai mengikat pergerakan Pax Leo. Dan dengan cepat, si Feng memberikan serangan terakhir untuk menghabisi Pax Leo. Pax Leo terjatuh tak bergerak. Blacky dan Lonely Snow juga bingung bagaimana si Feng melakukan itu barusan. Si Feng sendiri mengetahui apa itu mode overclocking. Itu adalah mode yang menyebabkan kerusakan pada player di dunia nyata. Karena hal itu, mode overclocking ini sudah dilarang developer. Si Feng tidak sengaja mengaktifkannya, mungkin karena si Feng sedang memakai gear VR terbaru. Pax Leo masih bisa bertanya, berapa harga yang dibayar si Feng untuk meningkatkan kekuatannya dalam seketika? Si Feng bilang tubuh aslinya akan menerima damage yang sama dengan avatar gamenya. Apabila karakter gamenya mati, player di dunia nyata pun akan mati otak. Tapi si Feng mengingat kehidupannya dulu yang diusir dari kuil Shadow. Semua penderitaannya itu membuatnya kuat, dan harga ini bukanlah apa-apa bagi si Feng. Si Feng menebas kepala Pax Leo hingga terlepas. Saat itu sistem muncul. Si Feng mengalahkan Pax Leo dan menerima hadiah karenanya. Hadiahnya adalah kotak harta dari The Ancient Holy Emperor atau Kaisar Suci Kuno. Sementara itu di luar dungeon, pemberitahuan muncul. Dungeon Dark Moon Graveyard sudah diselesaikan untuk pertama kalinya. Selamat kepada Guild Ouroboros dan juga Zero Wing. Pemberitahuan itu membuat player di sana sangat kaget. Ada benar-benar sebuah tim yang menyelesaikan dungeon itu. Banyak orang mewajari kalau itu Guild Ouroboros yang menyelesaikannya. Tapi mereka tidak tahu siapa itu Zero Wing. Di sana juga ada Zhang Liuwei dan Tiger. Zhang bertanya bagaimana progres Shadow untuk dungeon ini. Flaming Tiger mengatakan mereka masih terhenti di tahap pertama. Tim utama mereka sudah mati berkali-kali sampai levelnya hampir 0. Bala bantuan darurat sudah dipanggil sekarang. Itu keadaan yang sangat menyedihkan. Zhang mendorong Flaming Tiger pergi dan menyebut mereka semua sekumpulan sampah. Dia tidak sadar diri kalau dirinya salah satu sampah. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.